Hai everyone, perkenalkan, saya Florencia Indira dari Universitas Lampung dengan jurusan Bimbingan Konseling. Banyaknya dari kita pasti pernah mengalami gangguan kesehatan mental tanpa kita sadari. Dengan masalah yang kita hadapi, pasti teman-teman pernah merasa emosi yang tidak terkendali, sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bahkan lelah yang kadang suka nggak dirasa. Hal itu sebenarnya kesehatan mental kita terganggu, sehingga penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari pun kurang baik. Oh iya, teman-teman pernah dengar nama Carl Rogers belum? Kalau belum, yuk belajar sama-sama. Sini, aku kasih tahu ya. Carl Rogers itu adalah salah satu psikolog paling berpengaruh dalam sejarah karena Rogers memiliki pemikiran yang selalu mengerti tentang karakteristik individu. Mari kita mempelajari tentang 5 karakteristik individu dari Rogers. Yang pertama, kita semua pasti pernah berhadapan dengan lingkungan baru yang dimana kita harus interaksi lebih jauh lagi, bahkan terkadang dari interaksi itu kita akan mendapatkan emosi positif bahkan negatif dari orang lain. Dari teori ini kita bisa sadar bahwa emosi negatif itu sebenarnya perlu diolah dan dimaknai agar kita tidak menjadi manusia yang mudah benci dengan orang lain. Dari makna tersebut bisa saja kita malah mendapatkan pembelajaran loh di dalamnya. Yang kedua, ada existential living. Kita sebagai manusia boleh sekali berpikir positif tentang kehidupan kita di masa depan, tetapi kita juga tidak boleh terlalu mengharapkan di luar batas kemampuan kita, karena kalau terlalu berharap dan hasilnya tidak sesuai, bakal sakit banget gak sih? Maka dari itu, kita harus hidup dengan prinsip here and now, tetap fokus terhadap apa yang kita jalani saat ini, dan tetap semangat dalam menyambut kehidupan kita selanjutnya. Yang ketiga, trust feeling. Pernah nggak sih teman-teman semua merasa bingung dan bimbang saat disuruh memilih 2 keputusan tetapi hanya boleh diputuskan satu pilihan? Pasti sangat gundah dan tidak nyaman ya di perasaan kita. Tapi saat berada di situasi seperti itu, teman-teman harus percaya kepada diri sendiri. Teman-teman harus tetap mengikuti insting dan hati nurani. Karena itulah putusan yang terbaik saat kita dihadapkan dengan situasi seperti itu. Tetap tenang dan yakin bahwa pilihan yang kita pilih pasti itulah yang terbaik. Selanjutnya yang keempat, ada yang namanya creativity. Saat berhadapan dengan sesuatu, kita pasti pernah berada di zona nyaman. Dan terkadang karena terlalu nyaman, kita tidak berani berpikir berbeda dari orang lain. Sebenarnya tidak boleh ya teman-teman, karena jika kita terkunci di dalam zona nyaman, kita tidak akan berkembang. Hanya di situ-situ saja. Kita harus bisa berani mengambil resiko agar lebih terampil dan memiliki pengalaman baru setiap harinya. Dan yang terakhir, ada fulfilled life. Sebagai manusia, kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan. Karena dengan rasa syukur, kita bisa merasa puas, tenang, dan bahagia terhadap kehidupan kita. Jadi, itu teori Rogers yang sangat berguna bagi hidup kita. Karena dari situ kita bisa paham sedikit demi sedikit mengenai karakteristik yang ada dalam diri kita dan yang kita alami. Teman-teman, tetap semangat ya dalam menjalani hidup. Semua pasti ada pasang surutnya, tetapi masih ada Tuhan yang akan selalu membantu kita. Teruslah tumbuh menjadi manusia yang sehat mentalnya dan baik hatinya.